Masih bersama saya di Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja, dan masih bersama kami di acara spesial wawancara khusus berkaitan dengan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Kita akan melanjutkan obrolan dengan Danrem, Brigjen TNI Ari Arianto. Kalau tadi sampaikan bahwa ada tema besarnya, bahwa saya baca ya, karena saya takut salah, Komandan. TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Nah, ini tentu saja juga akan terkait dengan tugas-tugas pokok yang dijalankan oleh TNI. Nah, bisa digambarkan seperti apa tugas pokok TNI khususnya di jajaran kewilayahan sini? Jadi tugas pokok TNI itu tercantum dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Pada pasal 7 disebutkan di sana bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Itu tugas pokok TNI. Pokoknya. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya, pada ayat 2-nya disebutkan di sana, tugas tersebut dilaksanakan dengan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Selain perang. Ya, kalau operasi militer perang mungkin Mas Ari sudah tahu sendiri, di sana kita mengerahkan kekuatan militer dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI ini dari kekuatan militer negara asing. Kemudian kalau operasi militer saya perang, di sana kita ada 14 tugas. Ya, diantaranya mengatasi pemberontak bersenjata, mengatasi separatisme, mengatasi aksi terorisme, kemudian menjaga perbatasan, wilayah perbatasan, kemudian mengamankan objek vital nasional, mengamankan presiden, wakil presiden, keluarganya, kemudian melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan, kalau yang sering kita sebut pembinaan teritorial. Kemudian kita juga membantu pemerintah daerah, membantu polisi, kemudian mengamankan tamu negara setingkat kepala negara. Dan kita juga membantu penanggulangan bencana seperti yang saat ini kita lakukan. Ya. Kemudian ada juga tugas mengamankan membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran penerbangan dari pemberontakan. Itu juga pernah dilakukan oleh TNI. Kemudian kita juga melaksanakan tugas SAR ya, SAR itu, Search and Rescue gitu. Itu tugas-tugas pokok. Kemudian tugas-tugas dilaksanakan melalui OMP dengan OMSP. Ya, itu tugas kita sudah undang-undang. Berkait dengan OMSP tadi kan ada membantu tugas pemerintah daerah dan juga membantu unsur kebencanaan ya Pak? Iya, betul. Konteksnya kalau kekinian Pak, ini kan berkaitan dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini bagaimana Pak peran TNI? Kebetulan kalau tidak salah loh, Dandan juga sebagai Satgas, Komandan Satgas, Komandan Satgas Penanggulangan Karhutla ini seperti apa Pak dalam pelaksanaan tugasnya? Jadi tugas dalam ONSP ini sudah tentu kita laksanakan khususnya di Satuan Korem 101. Jadi selain yang tadi Mas sebutkan bahwa kita ini melaksanakan penanggulangan bencana, sebenarnya ada beberapa tugas lain yang sudah kita laksanakan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ada kita mengamankan wilayah perbatasan. Saya punya jajaran Korem 101 itu punya 11 kodim dan 2 batalion. Nah, kebetulan 2 batalionnya, batalion 621 dengan batalion 623 yang di bawah Korem 101 ini sedang melaksanakan tugas di perbatasan. Oh, di tugas Pamtas ya? Satunya di perbatasan Indonesia-Papua, 623, kemudian yang 621 di perbatasan RI Malaysia. Nah, itu juga melaksanakan tugas OMSP. Kemudian tugas-tugas lainnya seperti tugas mengamankan presiden, kita juga pernah melaksanakan pada saat presiden kunjungan ke sini. Kunjungan Wapres, kita juga melaksanakan PAM PPIP. Kemudian tugas membantu pemerintah daerah tentu kita sudah laksanakan, dan ini menjadi tugas pokok ya, pembinaan teritorial. Kita melaksanakan TMMD. Jadi dalam setahun ini
kita sudah melaksanakan 2 kali TMMD. Ini sekarang yang ketiga ini sedang berlangsung. Jadi tiap triwulan kita melaksanakan TMMD 2 Kodim. Yang lalu kita sudah melaksanakan Kodim Kota Baru dengan Kodim HST. Sorry. Kemudian yang sebelumnya lagi Korem HSS Kandangan dengan Korem Tanah Laut. Dan sekarang ini sedang berlangsung yang akan ditutup tanggal 26 Oktober. Kita melaksanakan TMMD di Kabupaten Tapin oleh Kodim Tapin dengan Kodim Banjar. Nah, itu membantu pemerintah. Kemudian tugas lainnya tadi sudah disampaikan, kita juga sedang melaksanakan penanggulangan karhutla. Ini menjadi tugas yang harus kita laksanakan di wilayah Kalimantan Selatan ini karena memang karakteristik di sini geografis di Kalimantan ini, kalau kemarau pasti kebakaran, kalau hujan pasti kebanjiran. Nah, sebenarnya ini sudah kita antisipasi, meskipun kita akui, saya terus terang saya akui bahwa hasil apa yang kita lakukan sampai dengan saat ini masih belum optimal. Saya kemarin pada saat rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan aksi tetapi hasil belum maksimal, dan itu menjadi bagian evaluasi buat kami sebagai bagian dari Satgas, karena kalau sesuai dengan SK Gubernur, Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Penanggulangan Karhutla itu adalah Gubernur, kemudian wakilnya saya, Danrem, Kapolda, kemudian pelaksana hariannya adalah Sekda. Saya kemarin nyampaikan kepada Wakil Menteri, untuk saat ini nanti saya akan coba koordinir untuk lebih memaksimalkan, karena ya terus terang saja mungkin ya kita harus akui, kita harus jujur bahwa pencegahan sudah kita lakukan, karena memang harus ada tahap preventif dan preemptif. Preventif sudah kita lakukan dengan sosialisasi, edukasi, tetapi ada yang harus kita evaluasi. Kenapa hasilnya masih ada yang terbakar? Ya, meskipun tidak mungkin 100% kita bisa menghilangkan, karena faktornya banyak. Faktornya banyak. Ya, faktor manusia, ya, faktor alam juga. Tetapi ini bagian dari evaluasi bahwa ternyata harus ada preventif, itu bukan hanya itu saja, bukan hanya sosialisasi, edukasi, ternyata ada juga perlu penegakan hukum yang tegas. Itu juga menentukan. Kemudian perlu juga membangun apa yang kita sebut water management. Kemarin kita sudah diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa karena karakteristik Kalimantan Selatan ini berbeda geografisnya, ada lahan gambut. Lahan gambut itu ternyata ya tidak bisa dia dibiarkan kering atau diatasi setelah terjadi kebakaran. Dia harus selalu basah. Karena kering sedikit itu kena percikan api pasti akan cepat terbakar, dan itu akan lama. Susah sekali dipadamkan. Karena kedalaman gambut itu, kalau kemarin saya lihat ada di daerah Kabupaten Banjar itu bahkan sampai ada yang dalamnya itu di atas 5 meter. Itu udah epicentrumnya lah mungkin. Ya rata-rata antara ada katanya yang sekitar 30 cm. 30 cm pun tidak mudah. Apalagi yang 5 apalagi meter. segitu. Karena di atasnya kita padamkan, bawahnya enggak. Bawahnya kena angin lagi, muncul lagi. Nah, itu bagian dari evaluasi pada saat tahap preventif. Untuk tahun berikutnya saya pastikan dan saya yakin ini bisa kita tekan, tidak seperti mungkin saat ini. Kemudian karena sekarang sudah titik api sudah cukup banyak, asap sudah cukup mengganggu, satu-satunya yang kami lakukan ya selama 3 hari ini, kita memaksimalkan personil, memaksimalkan perlengkapan di seluruh instansi, khususnya yang berkaitan dengan karhutla, ya Korem, kemudian Polda, BPBD, KLH, kemudian beberapa dari perusahaan. Setiap pagi kita apel, kemudian kita melakukan pembasahan.
Jadi kalau ada api kita padamkan, tidak ada api kita basahkan Basah. terus. Itu tiap hari. Ya. Ya, khususnya di wilayah Ring 1 dan juga termasuk di kabupaten kota. Saya sudah perintahkan Dandim untuk melaksanakan kegiatan secara serempak dengan kekuatan dimaksimalkan, personil dimaksimalkan, perlengkapan dimaksimalkan untuk membasahi khususnya lahan gambut agar bisa menekan api dan asap. Nah, jadi di sela-sela HUT TNI tiap pagi saya ambil apel tiap pagi. Selain menyiapkan itu juga mengantisipasi tadi Pak ya? Iya. Di tengah-tengah ini, tengah persiapan. Iya, di tengah-tengah perjalanan saya sampaikan kepada prajurit dan semua ya yang hadir penanggulan karhutla pada saat apel, saya sampaikan saya akan maksimalkan ini di sela-sela kesibukan menghadapi HUT ini, saya akan tetap hadir. Apalagi nanti HUT sudah selesai, saya pasti total fokus ke sana sampai kita bisa ya minimal bisa menekan ini. Biarpun tidak 100%. Karena sebenarnya kalau dipikir musuh kita yang nyata, musuh bersama ini Mas. Api di sini itu musuh bersama. Musuh bersama, sasarannya sudah jelas. Harusnya kita bisa mengalahkan. Tapi itu tadi tidak mudah. Kita perlu beberapa evaluasi. Ya mudah-mudahan nanti berikutnya kita tidak akan nunggu lagi nanti kering. Pada saat hujan, Satgas Karhutla ini sudah tetap berjalan. Gitu. Terus berkaitan dengan itu ada preventifnya juga ya. Terus langkah-langkah patroli gitu ada yang langsung ke kodim-kodim. Ya, jelas. Jadi setelah preventif itu preventif kemarin bagian dari sosialisasi kita juga patroli, kemudian pada tahap penanggulangannya sendiri itu polanya dari mulai kan kita ada Satgas Udara, Satgas Darat. Ya. Jadi Satgas Udara melaksanakan patroli dengan udara. Itu ada patroli dengan heli, ada juga patroli dengan drone. Itu untuk mengecek titik-titik api yang diperoleh dari informasi BMKG. Kan bisa ada hotspot. Tetapi hotspot itu juga belum tentu fire spot. Belum tentu titik api. Betul. Karena panas itu biasanya ada dari tambang atau bara, ternyata bukan titik api. Nah itu dari patroli itu, baru kita polanya seperti itu, baru kita informasikan, kita ada grupnya Mas. Kita informasikan ke Satgas Darat bahwa di sana ada titik-titik api, cek Satgas Darat. Nah kami kan semua ada di kabupaten kota semuanya, dan itu gabungan, bukan hanya TNI aja, TNI, Polri, BPBD dan semua unsur-unsur, bahkan ada ormas-ormas juga. Kita cek, bisa kita atasi, kita padamkan. Kalau kita tidak bisa atasi karena medan mungkin sulit diterobos, karena di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah lahan yang tidak bisa kita jangkau, akhirnya kita sampaikan ke Satgas Udara untuk melaksanakan waterbombing. Ya, waterbombing pun masih belum maksimal itu. Kita untuk lebih memaksimalkan lagi, kita juga minta ke BNPB untuk melaksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca. Dan ternyata itu juga tidak semudah itu. Jadi harus dilihat dari awannya memenuhi persyaratan atau enggak. Karena kalau awannya tidak terbentuk, tetap tidak bisa. Bisa. Nah, ini kemarin sudah pernah kita laksanakan tanggal 23 sampai 28, tetapi hasilnya tidak maksimal karena awannya tidak terbentuk. Terus setelah dicek dari BMKG hujan tapi tidak nyampe. Tidak nyampe. Dan saya berharap besar sih ini kemarin pada saat rapat tanggal 6 Oktober itu awan akan terbentuk dan akan ada kemungkinan hujan di beberapa tempat, dan ini nanti akan kita maksimalkan dengan TMC dengan menyebar NaCl. Mudah-mudahan hasilnya akan lebih maksimal, dan ya mudah-mudahan kalau hujan itu benar-benar basah, betul-betul basah ke dalam. Beda dengan hanya disiram. Semprot, ya, hujan itu berbeda. Ya itu mungkin kebesaran Tuhan ya, kalau sudah hujan itu sangat-sangat akan beda hasilnya. Biasanya kalau sudah hujan, besok paginya hotspotnya ya sangat berkurang drastis. Ya. Nah, itu ya beberapa upaya yang telah kita lakukan. Selain juga nanti kita akan evaluasi terus untuk penanggulangan ini sehingga nanti berikutnya tidak lebih parah lah dari sebelumnya. Yang sekarang ini. Gitu, Mas.
mundur sedikit Pak, tadi Ya, ya, berkaitan dengan TMMD. ya. Kalau boleh tahu, di TMMD ini ada target-target khusus nggak Pak? Mungkin berkaitan dengan infrastruktur. Jadi Ya, di daerah yang katakan belum ada jalan pengerasan, ada pengerasan, dan Ya. belum ada jembatan, dengan TMMD ada Ya. target-target seperti itu nggak? Ya, jadi TMMD itu sebenarnya itu tadi kita masuk ke melaksanakan tugas operasi militer selain perang. Di sana kita membantu pemerintah, kita melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan, dan ini adalah salah satunya. TMMD ini diawali dari permintaan masyarakat, Dari permintaan bawah masyarakat ya. kepada pembekal kalau di sini ya, Baik. terus berlanjut sampai ke sampai ke pemerintah pusat. Karena di sana kita ada yang disebutnya musrenbang ya, di Ya, tingkat ya. desa, tingkat kecamatan itu kita juga di sana ada Babinsa, ada dan Ramil. Nah, di sana juga monitor mana-mana yang diajukan, ada hasil koordinasi di pusat, oh ini yang perlu dibantu, ini yang perlu diprioritaskan. Ya, rata-rata di sini saya selama menjabat di sini sasaran TMMD adalah itu tadi, biasanya pembukaan jalan. Karena saya sering ngobrol dengan gubernur, di sini itu yang paling dibutuhkan masyarakat adalah menyambungkan antara dua desa yang Terisolir lah belum ya, terisolir. Di sanalah untuk membuka jalan, diharapkan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dengan adanya jalan itu. Lebih mudah mungkin untuk mengirim hasil bumi dan lain sebagainya. Nah, sasaran-sasaran TMD dari 3 yang saya sebutkan tadi, 3 kali kita melaksanakan, rata-rata tadi buka jalan, penebalan jalan, kemudian pembangunan jembatan, ya jembatan-jembatan yang menghubungkan antara dua desa, biasanya seperti itu. Itu sasaran-sasaran fisik. Kita juga ada sasaran non fisik, sasaran non fisik seperti pencegahan mengurangi stunting mungkin yang sekarang jadi prioritas pemerintah. Kemudian kita juga melaksanakan sosialisasi tentang bela negara. Kita juga melaksanakan sosialisasi tentang hukum dan lain sebagainya. Banyaklah yang kita lakukan selain sasaran fisik tadi. Sasaran non fisik justru sebenarnya yang kita intensifkan, karena ini kadang kita tidak terasa ya, padahal peran masyarakat itu yang paling utama itu adalah bagaimana dia menjaga, merasa memiliki daerahnya, bukan hanya dikasih jalan, jembatan, tapi rasa memiliki, rasa cinta wilayahnya, kemudian menghindari pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, mungkin pergaulan bebas dan lain sebagainya. Itu yang paling utama. Itu sebenarnya bikin kuat ketahanan di wilayah itu. Dan itu modal kita sebagai TNI, sebagai garda terdepan untuk menjaga stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa. Oh iya. Jadi dari non fisik pun juga sebenarnya berperan untuk sangat. Tadi, Pak, ya. Itu sangat berperan. Itu sebenarnya yang harus kita sentuh itu. Kita sebenarnya ada modal itu. Modal kita masyarakat, kan kita hampir rata di seluruh Indonesia, masyarakat kita itu punya ciri khas gotong royongnya, musyawarahnya. Tetapi kadang karena ada pihak-pihak, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, mudah sekali kena hasut, mudah sekali kena pengaruh, misalnya dengan media sosial, dengan hoax, langsung ribut. Padahal belum tentu benarnya. Nah, inilah yang harus kita tetap jaga agar itu tidak mudah terpengaruh. Dan TNI ikut hadir di situ. Oh ya, pasti. Kita harus hadir karena ini bagian dari tugas kita, khususnya di TNI di daerah. Tugas TNI di masa tidak berperang lah, ya, di masa damai. Ya, gitu Mas Ari. Pemirsa, tadi obrolan kita bersama Danrem, kita masih akan lanjutkan lagi obrolan ini, dan bagi pemirsa jangan lupa bahwa sesi dialog ini atau wawancara ini juga bisa diikuti di YouTube, Facebook, dan Instagram Banjarmasin Pos.